Ini adalah rumah perjuangan kami, tempat yang kami pertahankan selama 2 tahun ketika dicoba untuk direbut secara inkonstitusional. Kami mudah memaafkan tapi tidak mudah melupakan. Agus Harimurti Yudhoyono, sering disebut Mas AHY. Ini nampaknya pengen melanjutkan nih pertempuran buat menjatuhkan nama Jokowi. Loh, hal ini tercermin dalam pidatonya waktu menerima kunjungan Presiden PKS. Itu di DPP Demokrat kemarin. Tanpa ragu dan secara tegas bilang dia, DPP Demokrat sebagai rumah perjuangan, tempat yang mereka pertahankan selama 2 tahun saat coba direbut secara inkonstitusional. Wah, ini tegas ini. Ya gini nih ketua umum partai, ora ingah ini. Ora klelat-klelet. Loh, kalau ngomongin kudeta Demokrat, pasti semua mengingat toh. Gimana brutalnya kekuasaan waktu itu. Goyang kursi AHY. Dan tiba-tiba ada KLB Demokrat yang dimotori senior-senior alias angkatan pertama Partai Biru. Yang bersepakat memilih Muldoko sebagai ketua umum. Itu versi KLB. Lah tentu kalimat itu disampaikan ketua umum tidak tanpa prestensi. Tidak menempati ruang kosong. Jelas ada sasaran tembaknya. No. Nggak mungkin seorang politisi ngomong mung los-losan lugu. Nggak mungkin. Pasti ada yang disasar. Bisa jadi kakak dari Ibas ini paham. Posisi politik Jokowi saat ini tidak seperti dulu lagi. Siapapun bisa menangkap kubu Jokowi akhirnya kedodoran. Nah, dengan isu ijazah palsu, apalagi menyasar ke anaknya juga. Ijazah SMA diragukan. Demokrat juga tidak lagi model melakukan bantahan bila isu ijazah didorong oleh mereka. Ya ngapain ngebantah-bantah? Tidak ada gunanya juga itu dibantah. Wong yang nuduh itu ya paling ya ngasal. Orang nganggo dasar data, pokoknya asal ngecebret. Tidak butuh bukti kuat yang mengarah ke Partai Biru. Sehingga Partai Biru ya udah terbuka aja, los-losan. AHY bisa jadi ya sudah melihat waktu 2 kadernya di DPR nyentil Wong Solo itu. Tidak ada perlawanan yang signifikan. Kan sudah berulang kali tak kupas. Sekarang emang situasi Jokowi sedang kepayahan. Bagi orang awam yang tidak mencermati dinamika politik, kan terlihat ya kita sama saja, masih kuat, masih dipuja, dipuji. Sama termul-termulnya. Atau malah menganggap Jokowi sama anak-anaknya masih kuat. Ya, tapi tidak juga sih. Memang sudah waktunya partai-partai yang dirugikan Jokowi waktu itu muncul menghantam balik. Apalagi PDIP. Kalau PDIP sakitnya sudah sampai ubun-ubun. Tapi PDIP memang partai yang cukup konsisten. Jadi dia menggunakan cara-cara berpartai secara elegan. Loh, cara manuver Demokrat dalam seminggu ini mesti tak acungi jempol. Nah, perlu loro gini. Loh, kurangnya Partai Biru ini hanya persoalan tidak konsisten aja kok. Ragu, tidak punya energi yang ngegas terus. Jadi kadang-kadang diem. Loh, kan sebelumnya Pak Beni Harman itu di sidang atau rapat DPR itu mengapresiasi hakim MK Pak Arsul Sani ketika memperlihatkan ijazah S3-nya kalau nggak salah itu, ketika dia dituduh punya ijazah palsu. Lu bagi senior Demokrat ini, cara Pak Arsul tidak seperti yang sono, itu tentu maksudnya ya Jokowi. Siapa lagi? Apa beratnya buat memperlihatkan dokumen? Ijazahnya beneran asli. Hah? Kan bukan barang saru. Lah senggolan Pak Beni ini bikin para Jokowers meradyang. Wah, bengok. Kelojutan kayak cacing kepanasan. Lalu lagi-lagi ngebangun opini. Bandarnya isu ijazah palsu adalah Demokrat. Oh, ya gara-gara Pak Beni ini ngomong nyentil gitu. Lagi-lagi yang kayak gini namanya jumping conclusion. Mencegat kesimpulan.
Nah, intinya para kubu Jokowers itu wegah atau ndak bisa mikir secara jeli. Menelisik siapa yang berada di balik ini semua. Oh, isone ngecebret tok. Dan sudah seharusnya loh Demokrat terus membakar politik. Mengingatkan kader-kader hingga simpatisannya, apalagi jajaran struktural, ndak melupakan percobaan kudeta partai waktu itu. Ingat loh, presiden yang campur tangan itu mengganggu soliditas partai. Ya hanya Soeharto dan Jokowi. Presiden yang suka cawe-cawe, tidak ada yang lain. Dan di bawah kepemimpinan Jokowi, partai yang diganggu tidak hanya Demokrat saja. Nah, Kompolnas kan pasti masih ingat, ada 3 partai loh, malah 4 partai kalau tidak salah. Dikerjain habis-habisan. PDIP bahkan harus melakukan kongres dadakan. Dengan senyap tiba-tiba selesai. Kongresnya itu. Di tahun ini. Supaya aman diobok-obok. Mas Hasto sampai harus berurusan dengan hukum. Dikait-kaitkan dengan pelarian Harun Masiku. Nah, siapapun tahu, tidak ada urusan Sekjen PDIP dengan suap Harun Masiku. Lalu Sekjen Nasdem yang sebelumnya Joni G. Plate dan Ketua Dewan Pakar Nasdem, kini dimasukkan tahanan. Kasusnya, korupsinya dibongkar. Mungkin bila Ketua Umum PAN tidak manut buat dukung Gibran di Pilpres 2024, ya wes merasakan dinginnya jeruji besi. Sama. Podo yang dialami oleh Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, yang paling tidak bisa digoyang, tapi tiba-tiba mengundurkan diri tanpa alasan. Nurut. Nah, orang nurut ya melebut. Posisi Caimin, kenapa dia selamat? Upaya menggelar muktamar luar biasa gagal direalisasikan. PKB bisa selamat, namun kini NU yang terumbang-ambing. Diterpa badai gegara isu tambang. Geger karena ya itu tadi, pengelolaan tambang tadi. Posisi Ketua Umum PBNU didesak untuk diletakkan. Diminta mundur. Ini kan gayeng ini. Ini ormas terbesar di dunia ini goyang karena urusan tambang loh. Lah masifnya isu ijazah palsu di berbagai media sosial. Kencangnya Mas Roy, Bung Rismon, dan Dr. Tifa. Kini bikin kubu Jokowi seakan-akan mati kutu. Mati kutu ini piye coba? Kutu nek mati ya piye ora ketak no. Lah mereka kian tak berdaya. Menjawab berbagai sorotan itu ora iso ngomong, ngelumpruk kaya kumbahan telung sasi ra dikumbahan. Akhirnya elit-elit pendukung Jokowi makin menjauh atau menghindari membedah perkara ijazah. Wis do isin. Akhirnya rakyat jadi menyimpulkan turut meragukan otentisitas ijazahnya Jokowi juga. Akhirnya banyak yang percaya ya ijazah Jokowi itu meragukan. Lalu sementara Bung Hinca Panjaitan walaupun tidak menyasar langsung pada sosok Jokowi ini, namun memberi efek kejut yang tidak diperkirakan. Dia bahkan berani nyindir seorang Kapolri ya, yang menjabat hampir 5 tahun persis besok Januari. Siapa yang bisa membantah? Jenderal Listio Sigit itu jelas orangnya Jokowi. Bola liarnya sekarang ada pada pundak Pak Prabowo. Manuver Demokrat ini pasti ada maksudnya. Ono tujuane. Lo politisi aku kudu ngono to, Bos. Ana mau ngomong ngecebret tok rene apa-apane ngapain? Wis nyanyi ning nggon kandang wedhus. Sing ngrungokke. Politisi kalau ngomong pasti ada tujuannya, ada yang disasar. Tak pandang Prabowo sibuk dengan agendanya sendiri, fokus dengan program-program yang mau dijalankan, sehingga seiring kelewat isu-isu strategis yang lagi diperbincangkan rakyat ini. Ya, pasti ini ada di pundak Prabowo. Nah, sebelum tak lanjut, ini Om Begawan mau kasih pengumuman. Kalau polling yang sudah tak luncurkan terpaksa dihentikan. Maaf ya, kenapa dihentikan ya? Karena Bu Ira Puspadewi sudah mendapatkan rehabilitasi dari Pak Prabowo. Ya otomatis vonis yang dijatuhkan dianggap tidak berlaku. Dan dia bebas karena ya memang tidak bersalah. Berhubung sudah dibebaskan, kan tidak ada yang perlu dikaji lagi. Loh, Begawan bersyukur. Wow, bersyukur banget. Dengan langkah sigap ini hingga Om Begawan ngonten. Opsi terbanyak yang diklik Kompolnas.
raihan suara polling yang sementara ini, suara Kompolnas mayoritas di atas 50% menjawab harusnya Bu Ira itu bebas. Dan beneran terjadi. Prediksi penggemar Ngompol seperti kebijakan yang dijalankan kepala negara. Nah, meski baru sebagian yang isi polling loh itu, namun mampu mencerminkan pilihan Kompolnas itu tepat seperti yang dipikirkan oleh kepala negara. Lu padahal lu Begawan rung pernah gawe konten tentang kasus akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh ASDP loh. Kemarin mau buat rasido gara-gara ada surat dari Pak Prabowo ini. Lu berarti Kompolnas emang ya hobinya nyimak konten atau berita terbaru tentang politik. Nah, untuk polling pengganti mungkin nanti sore ya tak sampaikan buat Kompolnas. Nah, ini Om Begawan tak lanjutin lagi ya masalah sikap Mas AHY ini. Lah Mas AHY yang mengingatkan tentang upaya kudeta kepada kadernya dan juga kepada Presiden PKS itu, kira-kira buat situasi sekarang, apakah Demokrat dapat keuntungan? Nah ini menurut Om Begawan ya bisa iya, bisa tidak. Tinggal bagaimana cara menyikapi aja. Namun target minimal yang tak duga mau diraih oleh Mas AHY adalah mendowngrade posisi politik mantan Presiden Jokowi. Ingin melemahkan. Om Begawan sih mudah kok gini, paham bener. Omongannya Mas AHY ndak asal bicara. Oh ketua umum partai gede loh. Lah terus topiknya kok beralih ke upaya kudeta. Ndak ikut di arus besar ijazah palsunya Jokowi yang sekarang lagi rame. Sampai ke luar negeri beritanya. Nah menurut saya sih itu wajar. Sebab upaya kudeta itu jelas perjalanan sejarah Demokrat yang memang harus dipegang oleh Demokrat sebagai guru agar tidak terjadi lagi. Nah ini terus digelorakan. Tekanan kekuasaan pernah mereka alami. Dan itu dilakukan oleh Presiden yang saat itu dijabat oleh Jokowi, yang secara politik sedang kuat-kuatnya waktu itu. Tentu mengangkat salah satu kejadian pahit tadi Mas AHY buat mengembalikan, memanaskan mesin politik mereka agar kader-kader Demokrat serta simpatisan tidak terlena lagi. Nah dengan keberadaan beberapa petinggi Demokrat yang kini berada di pemerintahan, sehingga pertemuan dengan jajaran petinggi PKS memunculkan banyak kemungkinan ada konfigurasi politik 2029. Oh ini mesti harus tadi hopping. Kalau bahasa politiknya koalisi. Ya apa kemungkinan? Ya kemungkinan bisa terbuka atas pertemuan PKS dan Demokrat ini. Dan tujuan yang paling terbuka yakni mereka sadari awal membangun koalisi. Buat menghadang Gibran sebagai kandidat capres maupun cawapres. Lah terus Gibran sing arep nyalon ki ya sapa? PSI. PKS tentu tahu dan paham. Posisi Demokrat, utamanya Mas AHY di 2029 itu sangat seksi dan strategis. Potensi buat jadi cawapres hampir tidak tertahan. Bukan hanya sekarang berada sebagai salah satu Menko loh, namun juga soal kedekatan SBY dengan Prabowo. Loh, semakin awal berkomunikasi, tentu peluangnya semakin dini turut bisa membantu untuk mendapatkan banyak hal. Lu mau bagaimanapun PKS tidak pengen kehilangan kursi menteri no. Ya untuk kabinet mendatang meskipun masih 4 tahun lagi. Partai yang dipimpin oleh Al-Muzammil Yusuf ini sadar diri, paham mereka sedang krisis kader muda dan tidak bisa memberikan alternatif untuk calon-calon untuk 2029. Dan pula Mas AHY itu lebih prospektif. Pandangan dari PKS buat kontestasi, membangun hubungan lebih erat akan turut mendorong manuver serta dinamisasi partai untuk keduanya. Loh ini agak mengejutkan juga loh. Partai yang sejak berdiri ini dipenuhi kader-kader muda, dalam 5 tahun terakhir gagal mencetak kader-kader muda baru. Ya PKS ini, kita hampir tak mendengar tuh ada politisi-politisi muda PKS muncul bermanuver politik. Udah beberapa bulan, hampir setahun, 2 tahun ini nggak ada itu yang bisa dimainkan, apalagi nyorot berbagai kebijakan Jokowi. Nah, yang sedikit demi sedikit, yang terkuat toh, ada utang WUS
Ada proyek Bandara Kertajati yang tidak dipakai, ada bendungan Tanjung di NTT, tidak ada irigasinya, ada PSN PIK 2 dicabut statusnya, yang terakhir ada Bandara Morowali yang ilegal. Kesel itu, zamannya Jokowi itu. Ini tidak ada ini. Politisi-politisi muda PKS yang berani bersuara, bermanuver untuk mengkritik kebijakan Jokowi. Dan masih banyak lagi isu-isu. Belasah-belasahnya kebijakan Jokowi ini. Lah sepertinya ini, lah kok PKS seolah-olah tak mampu mengorkestrasi isu-isu yang muncul saat ini. Berkaitan dengan kebijakan Jokowi 10 tahun memimpin kemarin. Apakah setelah ditinggal Pak Anies Mata maksud saya, dan Bung Fachri Hamzah, di internal partai kekurangan ahli pengkaderan, tidak ada petarungnya. Ya bisa jadi. Sebenarnya Demokrat menghadapi kendala yang sama loh. Arus besar manuver politik masih bergantung pada ketua umumnya. Bisa dibilang partai politik sekarang ini makin berkurang daya kritisnya. Ya tidak tahu. Kenapa ini? Apakah gara-gara mereka semua masuk kabinet? Sehingga orang wani opo-opo. Sehingga tidak berani bersuara. Apa partai yang bergabung di koalisi pemerintah itu semuanya mendapat ancaman Prabowo? Aneh-aneh cuapot menteri. Ya bisa juga. Buat tidak ganggu kebijakan presiden yang lalu itu loh. Pak Prabowo masih melindungi Jokowi, ya bisa juga. Kok Om Bengawan ragu ya? Nah, Om Bengawan perhatikan ini. Demokrat itu sebenarnya butuh itu loh. Harusnya Mas AHY membiarkan kader-kader mudanya buat bersuara kritis. Memainkan politik ketika pengaruh Jokowi kian melemah. Bertemunya PKS dan Demokrat itu membuka kemungkinan koalisi dini. Lebih awal itu. Dan efek yang diharapkan akan mendorong berbagai gerakan politis yang lebih beragam. Ya menuju 2029. Dan itu masif. Dan kontinu terus-menerus. Kalau tidak mulai sekarang Demokrat banyak menampakkan diri, posisi suara legislatif akan terancam oleh PSI. Loh kok PSI? Oh iya no. PSI saya pokoknya ngomong rono rene. Nyerang PDI, nyerang sana, nyerang sini, pokoknya wanita. Loh masalahnya baik PKS maupun Demokrat ini jarang bersuara kritis. Ke pemerintah loh. Loh nama PKS dan Demokrat akan dilupakan para pemilih kalau tidak mereka segera memberikan manuver-manuver di arena politik Indonesia itu. Coba, apa seminggu sekali kita baca wakil rakyat dari keduanya mengkritisi kinerja pemerintah. Tidak hanya keduanya, banyak partai diam itu. Dan bersembunyi di balik klaim mendukung pemerintah. Ya semoga emang beneran ini. Merapatnya PKS ke Demokrat akan meningkatkan eskalasi politik. Tak tunggu ini. Seneng ini Bengawan. Durasi pemerintahannya masih 4 tahun. Masih lama loh. Dan membuka peluang mereka memainkan isu-isu yang selama ini dilewatkan begitu saja. Lalu di kubunya Jokowi, kubunya Gibran, para pemujanya, pendukungnya Jokowi, para penjilatnya Jokowi dan Gibran, merespon pertemuan dua partai pendukung pemerintah bakal kayak apa coba. Ya kita lihat aja. Apakah mereka kelejutan? Apa mereka miso-miso marah-marah? Nah, Om Bengawan sih bisa prediksi. Pasti peristiwa silaturahmi kebangsaan itu dituding salah satu upaya buat menjatuhkan Jokowi dan PSI. Ya mesti mereka nuduhnya gitu. Nah, soalnya ada beberapa influencer dari mereka tiba-tiba memposting atau bikin narasi akal-akalan. Ya kerjaannya mereka gitu. Oh tak atik gatuk tak. Nek dalang ijo isah cah palsu itu Pak BY. Itu mereka itu. Para influencernya sebelah itu hubungnya mereka. Lah kan belum lama itu Bung Andi Aswan juga ngomong gitu lagi. Meski tidak secara lugas loh. Nah, sebenarnya tok wae, biarkan aja, ngecebret silahkan, biarkan saja. Dan harusnya Demokrat tidak perlu bereaksi, diemin aja mereka atas tudingan itu. Mosok Dora ahli menggiring opini lain selain perkara ijazah palsu. Mas AHY harus menggerakkan seluruh DPP yang muda-muda, milenial, Gen Z untuk banyak ngomong isu-isu kekinian itu, mencetak kader muda. Contoh tuh PDIP yang terus bersuara kritis berbagai kebijakan Jokowi.
Loh, tapi ya emang nggak gampang, tapi harus berani. Kalau ingin kontestasi 2029 tidak ketinggalan sepur. Ya, tinggal sebenarnya di tingkat DPP, baik PKS atau Demokrat, bisa mengarahkan enggak. Nah, tinggal pimpinannya. Harusnya mereka mampu memanfaatkan media sosial buat merespon banyak hal. Kita tunggu aja manuver apalagi yang akan muncul di masa-masa berikutnya dari Demokrat, PKS, dan partai-partai yang lain yang sudah jenuh dengan perkara-perkara ijazah palsunya Jokowi. Oke, salam kawan, jangan salah paham. Dadah.